Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam koncone MK, bagaimana kabarnya pada malam hari ini? Oke, pada malam hari ini kita berlokasi di suatu pantai, itu di area Tuban. Itu namanya kalau nggak salah ini Pantai Cemara. Nah, kebetulan sekali di sini hawanya itu lagi cerah sekali. Saya lihat itu rembulannya itu sangat bagus sekali, teman-teman. Nah, pada kesempatan malam hari ini kita akan berbincang-bincang dengan narasumber kita, itu dengan Mas Dedi kalau nggak salah. Nah, apa yang kita perbincangkan, teman-teman, tentunya sangat menarik sekali, tetap di dunia mistis. Nah, seperti itu. Nah, sebelum kita berbincang-bincang dengan Mas Dedi, jangan lupa teman-teman di sini yang belum subscribe, silakan teman-teman subscribe, like dan komen, agar apa? Agar channel kita ini semakin berkembang. Oke, untuk mempersingkat waktu teman-teman, kita langsung temui Mas Dedi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Mas, ini dengan siapa Mas? Perkenalkan, nama saya Dedi, kebetulan dari Banyuwangi. Oh, Mas Dedi dari Banyuwangi. Ini kalau boleh tahu Mas, ini Mas Dedi ini pekerjaannya apa Mas? Sebagai wirausaha, juga ada sebagai dosen tamu, juga ada sebagai praktisi atau pendamping desa wisata. Oh, sangat bagus sekali. Mohon maaf Mas, ini mau bercerita apa Mas ini di Misteri Kejawen Mas? Mungkin pengalaman 1 tahun yang lalu atau puasa yang lalu tentang beberapa karomah dari salah satu wali yang ada di Jawa Timur. Yang pertama itu Kanjeng Sunan Ampel dan juga Habib Soleh Tanggul, dan itu berangkat dari pengalaman sendiri dan perjalanan waktu itu. Oh, ini dari pengalaman pribadi ngoten nggih. Oh iya iya. Ngapunten niki Mas Dedi niki mboten saged bahasa Jawa nggih? Saged. Saged. Oh, saged nggih. Jadi kita ngomongnya bisa campuran Mas, nggak apa-apa nggih. Campur enggak. Oh, nggih. Nggih Mas, sebelum kita mulai acara ini, Mas bisa bisa sapa dulu dari teman-teman Misteri Kejawen yang di rumah Mas. Ya, terima kasih kepada semua penonton dan followers, subscribe dari Misteri Kejawen. Semoga apa yang akan saya sampaikan menjadi salah satu tambahan ilmu, pengetahuan, juga sharing pengalaman yang nantinya kita dalam hidup itu bisa saling melengkapi dan bisa sedikit memberikan manfaat kepada orang lain, seperti itu aja. Iya, amin amin ya rabbal alamin. Monggo Mas Dedi, ini karena waktunya sangat terbatas sekali, monggo langsung saja semua waktunya saya serahkan pada Mas Dedi, monggo. Ya, jadi yang pertama mungkin waktu itu puasa tahun lalu, kalau nggak salah itu saya berangkat ke Surabaya pas malam 25, waktu nuzulul Quran malam 25 itu. Ini tahun 2024 ya? Iya, oh, tahun 2024. Berarti ini baru ya? Yang tahun lalu. Jadi sebenarnya itu tergerak dari suara hati, kepingin kok ziarah pas malam 25 ke Sunan Ampel seperti itu. Namun karena juga ada teman yang seperti adik saya sendiri, dulu teman kerja di salah satu instansi yang sudah klop seperti itu di Surabaya.
Jadi waktu itu pengalamannya kita naik kereta dari Banyuwangi itu malam, sampai di sini itu subuh, sampai Surabaya itu sekitar jam 3 atau setengah 4. Jam 3 sih. Jam 3, jadi kita nyampe stasiun, ternyata teman saya yang juga ya bisa dikatakan adik lah dan sahabat yang paling dekat itu ketiduran, Mas, ceritanya. Ketiduran, akhirnya saya nggak langsung ke tempatnya dia, tapi langsung menuju ke makamnya Sunan Ampel, seperti itu. Karena waktu itu puasa, jadi sampai di sana saya beli sahur dulu. Notabene belum narik uang secara cash, tinggal kalau nggak salah 50.000 ada di dompet itu. Jadi setelah sahur, beli di salah satu warung yang ada di depannya Sunan Ampel. Uang sisa atau kembalian itu kurang lebih tinggal 15.000. Nah, setelah itu saya masuk ke dalam area makam, mau masuk itu dicegat sama sosok yang ya kelihatan sih, kalau saya kelihatan seperti orang tua. Sosok goib ngoten niki. Manusia apa goib gitu, Mas? Manusia, terlihatnya seperti manusia. Jadi di pintu itu saya mau ambil sandal, mau masuk, saya bawain kresek itu, dicegatlah sama orang-orang itu. Dari sekian ribu pengunjung, kok yang dicegat cuma saya, seperti itu. Nah, gitu. Ketika dicegat itu beliau ngomong, saya lapar, saya besok mau puasa, tapi saya tidak punya uang untuk beli sahur. Akhirnya dengan spontan uang sisa kembalian saya tadi tinggal 15.000 saya kasihkan, dan saya ngomong ke beliau, mohon maaf saya belum ambil uang cash lagi, tinggal 15.000 barusan saya beli sahur. Tidak apa-apa nak, yang penting kamu ikhlas, seperti itu. Nah, setelah saya kasihkan ke beliau, padahal banyak jamaah lain itu yang masuk, tapi kok yang dimintain cuma saya. Waktu saya mau ngambil sandal dan mau masuk, saya lihat lagi orang itu sudah nggak ada, seperti itu. Orang tua tadi? Iya, orang tua itu tadi yang saya lihat kok nggak ada, dan saya yang beri uang. Dari situ muncullah sebuah keanehan, dan iya ya, kok bisa saya seperti itu. Akhirnya mulai janggal gitu ya? Iya. Setelah ziarah, teman saya itu baru bangun itu kalau nggak salah jam 7-an. Jadi saya di situ juga sempat sholat subuh berjamaah dan lain sebagainya. Sampai jam 7 baru dijemput lah sama teman saya itu. Akhirnya ke kosnya dia, seperti itu. Sampai kos saya istirahat. Jadi kurang lebih di sana saya itu 2 sampai 3 harian. Jadi mau pulang kampung ke Banyuwangi, mau mudik lah istilahnya sama teman saya itu, motoran, niatnya seperti itu. Sebenarnya direncanakan waktu mau pulang, kalau nggak salah 27 Ramadannya itu pulang kampung kita bersama-sama. Rencana awal itu setelah terawih kita pulang motoran, seperti itu. Tapi kok tidak tahu kenapa setelah terawih itu kita ngopi dulu di dekatnya Untak, Surabaya. Ngopi di sekitar situ, kok tiba-tiba ada suara itu nggak asing lagi, seperti itu. Saya ingat kok ini kayaknya suara orang tua yang saya beri uang waktu di depan makamnya Sunan Ampel itu. Kayak angin, suara angin gitu. Jangan pulang sekarang, seperti itu. Habis ini hujan deras, ada anginnya, nanti saja jam 1. Ketika pesanan kopi saya itu udah datang, saya ceritakan ke teman saya, ini kayaknya nggak boleh pulang sekarang, seperti itu. Nanti disuruh jam 1. Teman saya agak nggak percaya, mosok saya nggak usah seperti itu, nggak usah yang percaya seperti itu. Barusan saya dengar suara saya gitu kan. Ternyata
bener, waktu ngopi, tengah-tengah ngopi terjadilah hujan angin di wilayah Surabaya dan sekitarnya sampai itu kurang lebih jam 10 baru reda. Saya ngomong sudah redakan dulu aja, saya biar kami bisa pulang ke kos dulu. Ternyata reda sebentar, habis itu hujan lagi sampai jam 1 seperti itu. Ketika jam 1 itulah kita mulai siap-siap untuk pulang keluar dari kosan. Waktu itu bensinnya teman saya itu sudah kosong, di adunya itu sudah merah seperti itu. Karena ini mau berangkat ke kosan ya? Mau pulang ke Banyuwangi sudah. Setelah tadi hujannya reda, kita pulang ke kosan. Habis itu nunggu sampai hujan reda, sampai sekitar jam 1 kurang itu baru kelihatan hujannya sudah nggak ada. Jam 1 kita sudah out sesuai arahan dari suara itu tadi. Jam 1 kita harus sudah pulang. Dan lagi-lagi waktu itu uang cash kami tinggal 50.000 untuk membeli bensin seperti itu di sekitar kosan. Tinggal 50.000 itu, masuk ini nggak cukup ini kayaknya seperti itu. Alah bismillah, insya Allah cukup saya gitu kan. Tapi sebelumnya ngomong ini nanti jangan lewat jalur utara, jalur selatan aja. Habis dari Surabaya kita mampir dulu ke Mbah Hamid Pasuruan, Bayi Hamid Pasuruan saya gitu kan. Sekalian sudah kita niatin mudik sambil ziarah saya gitu kan. Mau pulang ke Mbah Hamid, terus jangan lewat utara saya gitu kan, lewat selatan, nanti lewat Tanggul, sudah ditunggu Habib Soleh Tanggul saya gitu kan. Alah ini guyon dok mulai tadi seperti itu teman saya. Kok ketika kita cuma ngisi bensin itu 50.000, kita start itu jam 1. Mungkin kalau secara logika kita naik motoran dan itu waktu arus mudik pulang kampung itu lagi padat-padatnya. Kok di luar nalar jam 1 berangkat, setengah 2 itu sudah ada di area alun-alun Pasuruan atau komplek makamnya Mbah Yai Hamid itu seperti itu. Berarti setengah jam aja? Iya, dari Surabaya ke Pasuruan. Dan ketika waktu ngisi bensin itu saya bilang, kalau di sepeda Dedek, saya manggilnya Dedek nggak usah ngajak ngomong kakak, terus ya wis pokoknya yang bisa doa yang bisa dibaca, entah sholawatan, entah apa, entah sembarang, pokoknya jangan ngajak bicara saya gitu kan. Dan itu ketika sepanjang perjalanan bau wangi, bau ini dan lain sebagainya. Kok ternyata sampai di Pasuruan itu cuma setengah jam dari Surabaya sampai Pasuruan. Itu kalau normal biasanya berapa jam gitu mas? Mungkin lebih dari 1,5 sampai 2 jam kalau normal, jalan normal. Itu padahal kebetulan pas mudik itu macet juga ya? Ya, dan arusnya lagi full arus pulang kampung seperti itu. Kalau secara logika itu tidak mungkin, nggak masuk akal lah. Tidak masuk akal. Akhirnya nyampe di Pasuruan, kita makan, beli sahur dulu. Habis itu masuk ziarah ke Mbah Hamid. Maunya teman saya itu sekalian sholat subuh di sini, jangan saya gitu kan. Sholat subuhnya ditunggu di Tanggul saya gitu. Dan akhirnya pas waktu itu setelah ziarah jam 3, ayo jam 3 kita langsung cabut saya gitu kan, biar nonton sholat subuh di wilayah Tanggul ataupun sekitarnya, sudah ditunggu Habib Soleh saya gitu kan. Padahal waktu itu juga lagi rame-ramenya orang nuzulul Quran, banyak yang iktikaf di masjidnya, banyak yang di area makamnya Mbah Hamid. Kok ketika saya datang ke situ ada sebuah space kosong saya di dekatnya makamnya, depannya beliau persis. Saya sampai bilang, ya Allah, padahal
saya ini orang hina, saya orang dosa kok sampai diberi sebuah tempat, sebuah kesempatan seperti ini, ziarah lebih dekat saya gitu kan. Akhirnya kita berangkat jam 3, nyampe di Lumajang kalau nggak salah itu masih tahrim, dan waktu subuh dan pas azan subuh itu kita sudah di Tanggul seperti itu, dan kembali tidak masuk akal lagi seperti itu. Sedangkan bensin yang kita isi tadi cuma 50.000 berarti cuma 5 liter. Surabaya Pasuruan berapa kilo, terus Pasuruan Tanggul berapa kilo, dan itu bensin itu masih ada seperti itu. Dan ini sangat di luar nalar. Dan itu tadi kayaknya perjalanan dari Pasuruan ke Tanggul itu juga nggak masuk akal juga gitu. Iya, nggak masuk akal isi bensinnya, tidak masuk akal dari segi waktunya juga. Kalau estimasi dari Pasuruan, belum Probolinggo, belum Kelaka, belum ini Lumajang, itu sebelum subuh bahkan tidak ada 1 jam. Karena nyampe sana itu waktu hajan itu persis jam 4:10 kalau nggak salah. Waktu itu akhirnya kita sholat subuh, terus ketika sholat subuh itulah setelah sholat subuh teman saya itu ngomong, "Kakak jangan gini lagi, sudah kita jalan-jalan biasa aja, seperti nggak usah yang seperti yang aneh-aneh seperti ini." Oh, saya nggak ngapa-ngapain saya gitu kan. "Enggak kakak, tapi di badan itu terasa capek, terasa kayak lemes gini," seperti itu. Ya wis ya, merasakan perjalanan jauh gitu. Iya. Ya wis ya, berarti ya kita kembalikan lagi lah semua kepada Allah, saya gitu kan. Setelah ngomong gitu, kok bensin tadi itu habis sampai, kalau nggak salah habisnya itu di Pom Mangli, daerah Jember, setelahnya Tanggul, itu baru habis. Dari situ sudah sangat aneh, masa 5 liter Surabaya Tanggul, saya gitu kan. Ini ada pertanyaan Mas, ini kira-kira menurut Mas Dedi sendiri itu suara orang tua itu siapa? Allahu alam. Ada saya tanyakan nggak ada petunjuk gitu ya? Nggak ada sih, sempat itu jadi saya pertanyakan kepada orang-orang sepuh, orang-orang yang lebih ngerti. Allahu alam ya, ada banyak versi, ada yang ngomong itu perwujudannya mungkin Kanjeng Sunan Ampelnya sendiri, ataupun kalau Allahu alam mungkin juga bisa jadi itu Nabi Khidir, seperti itu. Saya nggak tahu, dan itu saya kembalikan kepada Allah, dan semua kelebihan hanya milik Allah, saya gitu kan. Mungkin dari sampai sekarang itu apa Mas Dedi ini masih penasaran dengan sosok itu gitu? Itu siapa gitu Mas? Iya, sempat bertanya-tanya, dan kok bisa sampai perjalanan sejauh itu cuma 5 liter dengan konsekuensi waktu yang sangat singkat seperti itu sih Mas. Tuh yang pertama. Ini sangat menarik sekali teman-teman. Jadi ini kayak gimana ya, menurut saya ada kayak kejanggalan-kejanggalan yang positif bila kita itu menyerahkan semuanya pada Gusti Allah gitu. Mungkin ada lagi Mas Dedi yang mau disampaikan Mas? Terus habis itu kan Lebaran itu kalau nggak salah hari raya 14 apa berapa itu ada hallnya Habib Soleh Tanggul. Saya itu mulai kecil sampai tua seperti ini nggak pernah hadir seperti itu. Diajaklah sama kakak sepupu saya, "Ayo deh ikut hall ke Tanggul," seperti itu. Saya bilang, saya terus terang, "Cak," pakai bahasa Osing, "Cak, aku niki sing tahu miluhang gede-gede iku, niki mage sing siap, mage turung siap dengan hal yang seperti itu." Mohon maaf, ini bahasa apa Bang? Bahasa Osing. Bahasa itu kalau di bahasa Indonesia ini apa terjemahan itu?
saya itu tidak pernah mengikuti kegiatan hall seperti ini, saya gitu kan. Tapi sampai umur saya segini, saya itu tidak pernah, saya gitu kan. Saya itu masih belum siap dari segi lahir batin seperti itu untuk ikut yang seperti itu, sebenarnya itu sih Mas. Toh kalau Allah berkehendak dan Habib Soleh itu mengundang saya untuk hadir, insya Allah saya hadir. Dalam kondisi apapun itu saya usahakan seperti itu. Nah, dari situ kalau nggak salah itu waktu mau acaranya itu acara puncaknya Minggu. Hari Jumatnya, malam Jumat lagi, saya kok dimimpiin didatangin sosok berjubah putih, 2 orang, ditontonlah berjalan di tengah keramaian orang-orang kayak pengajian gitu, ada teropnya dan lain sebagainya. Dari mimpi itu saya ngomong ke kakak sepupu saya, Cak kayak iki hun kudu teko waktu hall iku, soalnya hun no bengi iku diimpeni. Saya bilang kalau di bahasa Indonesia kan, Cak kayaknya saya itu harus datang di acara hall ini, saya gitu kan. Tadi malam saya itu dimimpin didatangin orang berjubah putih dan bersorban, saya gitu kan. Dari situ Mas, berarti kan saya sudah ada undangan, sudah ada share, ada tiket lah, ibarat orang mau nonton sudah ada tiket, tapi tinggal yang lain kayak materinya kan kita belum, saya gitu kan. Waktu itu saya lihat tiket itu semua sudah habis Mas, tinggal ada beberapa kelas eksekutif kereta itu yang belum habis, karena itu masih belum ada uang, saya gitu kan, belum berani beli. Saya ngomong ke kakak sepupu saya, Cak honiki magih nyakel peces, Cak saya itu masih belum megang uang sama sekali. Dan beliau membalas, kalau kamu sudah diundang pasti ada jalan, nanti ada karomahnya Habib Soleh. Saya itu tidak pernah menyangka Mas, bahwa ketika beliau ngomong, sepupu saya itu ngomong gitu, langsung ada WA, ada tamu dari Jakarta besok habis dari hutan Jawatan akan mampir untuk beli batik, seperti itu. Saya tunggu itu Mas, Sabtunya sampai habis asar, orang itu baru datang, dan dilalah saya gitu kan. Saya ngomong ke batin, nggih pun Beb, saya ini baru pertama kali sudah merepotkan jenengan, saya gitu kan. Dalam batin, semoga lah dengan karomahnya jenengan badik saya laku, biar buat sangu untuk hadir ke hall jenengan, saya gitu kan. Ternyata waktu itu orang itu beli badik Mas, kalau nggak salah itu habis hampir 2.100.000-an gitu. Uang sudah ada undangan, saya gitu kan. Ketika saya itu ngecek tiket sama kakak sepupu saya itu, tiket itu sudah habis semua Mas. Udah nggak ada tiket. Sabtu malam itu sudah habis semua. Akhirnya saya kembalikan lagi. Habis sholat maghrib, nggih pun Beb, saya mohon lagi kalau jenengan masih mengundang saya untuk hadir dengan perantara karomai barokah jenengan, semoga tiket ini ada. Kok hampir isya itu Mas, habis maghriban itu, kok tiba-tiba tiket itu ada yang dibatalin 2. Akhirnya saya ngomong ke kakak sepupu saya itu, Cak, iki ono tiket loro tapi eksekutif, saya gitu kan, dengan harga sekian. Hon wis duwe peces, ayo riko siapa? Langsung berangkat jam 8 kalau nggak salah itu Mas. 6:30 itu baru dapat tiket jam 8. Dan
2 tiket itu tinggal 2 sudah, perjalanan ke barat itu keretanya tinggal eksekutif 2 itu. Akhirnya uang yang dapat dari penjualan batik ya saya buat beli tiket itu, kalau nggak salah habisnya 800 berdua itu yang eksekutif. Ya mikirnya saya karena itu sudah karomanya beliau Habib Soleh, ya wes saya memang saya niatkan untuk itu, seperti itu. Akhirnya beli tiket itu, kita berangkat langsung jam 8 malam sampai itu jam 10 di Tanggul. Kita nginep di salah satu orang Banyuwangi yang sudah tinggal di Tanggul, punya istri orang Tanggul, nginep di situ Mas. Akhirnya saya pikir itu waktu nginep di situ itu ya cuma kita dan saudaranya beliau saja. Kok yang datang itu ada banyak santri-santri, ada adiknya salah satu Habib, katanya itu disuruh datang ke rumah itu. Siapa yang undang saya tidak tahu. Ada yang dari Kalisat, ada yang dari Malang, ada. Katanya diundang, disuruh ke situ. Saya tanyakan ke tuan rumah yang kebetulan orang Banyuwangi itu, ngomongnya gini, Riko ngundang lari-lari ikut ah. Kalau bahasanya sampean ngundang tak anak-anak ini kok sampai datang ke sini semua? Enggak ya, saya enggak ngundang, beliau datang sendiri. Akhirnya dari situ Mas, kita dipertemukan banyak santri, ada gus-gus kecil, terus adik-adiknya Habib itu kok ngumpul di situ. Akhirnya kita nggak tidur semalaman itu, gesah, ngobrol, wirawiri wes sampai subuh. Habis sholat subuh saya itu duduk di terasnya orang itu sama rokokan sama ngopi, duduk. Waktu mau fajar terbit itu saya itu kaget, kok sepanjang jalan itu banyak orang, ada sosok satu orang bersorban putih itu dikawal banyak orang, banyak santri. Entah itu yang lain ngelihat atau enggak, waktu itu memang dikelilingi. Kok baunya, harumnya seperti ini dan tidak biasa saya gitu kan. Setelah beliau lewat, saya masuklah ke rumah itu sama anak-anak itu tadi kumpul-kumpul sama santri, sama Gus Habib itu. Melihat foto di rumahnya orang yang saya nginep itu, yang jejer dengan Habib Soleh, saya tanya ke mereka, itu fotonya siapa? Saya gitu kan. Barusan saya lihat orang itu lewat di depan rumah ini, saya gitu kan. Ngawur sampan itu Mas, itu gurunya Habib Soleh itu, Habib Abu Bakar Gresik. Dan spontan saya itu kaget Mas, padahal kan beliaunya sudah wafatnya lama. Masa sih saya gitu kan. Iya Mas, sungguhan sampai gitu. Dan akhirnya setelah pagi itu diawali mahalul qiyam, habis berdiri, anak-anak itu gak ada yang jalan ke lokasi hall, malah ngikutin saya Mas, nungguin saya. Sudah, katanya santri adiknya salah satu Habib itu ngomong gini, sudah di sini saja, kehadirannya Habib Soleh sama Habib Abu Bakar ada di sini yang menjadi saksi Mas Dedi, gitu kan. Jangan gitu, saya gitu. Barangkali saya enggak Mas, sudah di sini aja. Jadi semuanya itu ikut nunggu saya jagongan di depan rumah itu. Habis itu saya pikir ya anak-anak itu sudah jalan, malah saya sembunyi di depan rumah orang yang lain. Saya tidur di teras. Kok bangun-bangun jam 8, jam 9. Di samping saya itu anak-anak itu ikut tidur. Itu dari situ banyak kejanggalan dan alhamdulillah ya gimana ya
saya diberikan kesempatan pengalaman spiritual seperti itu. Ya ini. Baik teman-teman, ini sangat bagus sekali teman-teman. Ini pertanyaan saya yang terakhir Mas. Ini mungkin juga teman-teman dari MK di rumah ini juga penasaran. Mungkin Mas Dedi ini apa mengamalkan sesuatu gitu Mas? Kok bisa segitunya gitu loh? Mungkin bisa berbagi dengan kita gitu loh Mas. Amalannya apa gitu? Kalau amalan itu saya itu akhir-akhir ini kan jarang Mas, tapi saya juga bukan background anak pesantren, bukan background apa. Cuma kalau dari terah leluhur itu ada mbah saya itu juga apa ya, bisa dibilang ya kiai seperti itu. Ya. Terus juga dulu sih sempat memang ada waktu kuliah di Malang itu memang ada ya kayak ya kepengen kita juga selain kuliah juga memperbaiki diri. Ya ada sih banyak sebenarnya amalan itu ya, termasuk puasa Senin Kemis, puasa Daud dan lain sebagainya. Itu dulu, tapi kok akhir-akhir ini sudah nggak saya lakuin kok. Ada sebuah apa ya, ada keberuntungan lah kepada saya bisa merasakan perjalanan seperti itu. Sebenarnya banyak Mas, kayak amalan-amalan sebenarnya kalau bisa di flashback kayak misalnya tadi mungkin baru terasanya sekarang karena dulu saya menanamnya, baru dipetiknya sekarang seperti itu, kayak gitu sih. Kayak misalnya kayak apa, perjalanan dari Pasuruan sampai dari Surabaya ke Pasuruan ke Tanggul dengan waktu yang singkat, mungkin itu salah satu hasil atau buah yang dipetik ketika saya dulu belajar ilmu ngelipet bumi dan lain sebagainya, seperti itu sih. Ini sangat bagus sekali teman-teman. Mohon maaf Mas, ini karena waktunya sangat terbatas sekali. Ini kita sudah berada di penghujung acara ini Mas. Mungkin ada pesan-pesan buat pemirsa Misteri Kejawen Mas? Ya mungkin pesan atau mungkin kata-kata. Jadi belajar dari pengalaman atau spiritual yang saya alami itu bisa kita simpulkan bahwa karomah itu tidak terlihat, tapi bisa kita rasakan dan nyata adanya dari para wali, para leluhur kita dulu itu seperti itu. Alhamdulillah teman-teman, kita sudah berada di penghujung acara pada malam hari ini. Sangat menarik sekali, sangat bagus sekali perbincangan kita dengan Mas Didit dari Banyuwangi Mas ini. Nah, semoga apa yang kita sampaikan bisa bermanfaat dan semoga bisa menghibur kalian semua yang ada di rumah. Terima kasih teman-teman sudah mengikuti, sudah menonton video kita dari awal sampai akhir. Kita akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas.